Nah, kita lihat secara pengertian dahulu bahwa pengertian konflik ini ya berasal dari bahasa Latin yang namanya configure, yang berarti saling memukul. Kalau secara sosiologis, konflik itu suatu proses sosial ya antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya dan membuatnya tidak berdaya. Ini sumber referensinya diambil dari liputan6.com. Ya, kalau di dalam bukunya Anwar Prabu ya, dalam tahun 2007, konflik itu adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, kemudian terhadap orang lain, terhadap organisasi, juga dengan kenyataan apa yang diharapkan. Ya, itu terkait dengan pengertian konflik kerja. Kemudian ketika kita hidup ya di dalam sebuah organisasi juga terkait dengan apa itu konflik gitu. Sebenarnya berbagai pendapat ya, banyak gitu ya dari tokoh-tokoh, tapi ada 3 sudut pandang yang perlu kalian ketahui terkait dengan konflik itu ya. Yang pertama itu kita harus ketahui konflik dilihat dari pandangan tradisional, kemudian dilihat dari pandangan perilaku, kemudian dilihat dari sudut pandang interaksi. Itu yang menjadi titik poinnya. Yang perlu kalian ketahui adalah pandangan tradisional. Nah, di dalam pandangan tradisional ini juga seseorang itu berpendapat bahwa konflik itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Siapa sih yang mau menginginkan konflik gitu ya. Jadi hal ini menurut pandangan tradisional bahwa konflik itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan ataupun itu berbahaya bagi kehidupan organisasi. Itu dari pandangan tradisional. Kemudian dari pandangan perilaku, biasa ya, hal ini biasa terjadi dalam kehidupan organisasi yang biasa bermanfaat gitu, yang disebut dengan konflik fungsional, dan bisa pula konflik itu merugikan bagi organisasi atau disebut dengan konflik disfungsional. Berarti ada konflik yang bermanfaat gitu ya, dan ada konflik yang disfungsional ya. Artinya kalau konfliknya memicu perusahaan itu bangkrut, itu sangat berbahaya. Tapi konflik ya sedikit perbedaan pendapat, ide, itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pandangan interaksi ya. Interaksi itu berpendapat bahwa yang namanya konflik merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat terhindarkan ya, dan itu sangat diperlukan bagi pemimpin organisasi. Boleh ada konflik, tapi konfliknya yang bisa memajukan perusahaan ya, jadi merapatkan kembali barisan konfliknya tersebut. Jadi biasanya konflik afektif ya. Konflik afektif itu yang timbul dari diri karyawan itu sendiri, dari dalam dirinya, karena tidak merasa betah gitu ya dengan lingkup ataupun budaya organisasi ya. Efektif muncul dalam diri saya, kenapa perusahaannya seperti ini ya, kok tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan ya. Jadi timbul konflik afektif, dan kemudian timbul konflik proses yang ada dalam dirinya, dan akhirnya dia keluar dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang perlu di manage gitu ya, yang dikelola oleh personal masing-masing ya. Kemudian bentuk-bentuk konflik dalam organisasi ya, ada konflik hierarki atau hierarchical konflik ya. Hierarchical konflik itu adalah konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi ya. Kalau contohnya itu konflik antara komisaris misalkan dengan direktur utama, kemudian konflik antara pemimpin dengan karyawan, kemudian pengurus dengan anggota koperasi misalkan itu. Jadi itu konflik hierarki. Jadi hierarki itu level atas gitu ya. Rusuhnya tuh
konfliknya tuh berada di level atas. Jadi pengurus dengan anggota koperasi, kemudian pengurus sama manajer gitu kan, kebanyakannya gitu ya, kemudian pengurus sama karyawan ya, itu yang sudah biasa dalam perusahaan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah konflik fungsional ya. Kalau di dalam konflik fungsional itu adalah konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi ya. Jadi contohnya itu konflik yang terjadi antara biasanya bagian produksi sama bagian pemasaran gitu ya. Jadi bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Kemudian ada bagian administrasi, misalkan administrasi umum dengan bagian personalia, contohnya seperti itu. Kemudian kalau konflik staf dengan kepala unit, konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja ya. Misalkan contohnya itu karyawan staf ya, yang secara tidak formal itu kalau di Indonesia itu kan ada karyawan outsourcing gitu ya, tetapi karyawan itu dia mengambil wewenang yang berlebih gitu ya, jadi mengambil kebijakan ataupun menentukan kebijakan ini nggak boleh gitu, ini nggak boleh, itu tidak boleh. Itu konflik staf dengan kepala unit. Kalau misalkan konflik formal dengan formal informal, konflik yang terjadi berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya bisa pemimpin yang menempatkan norma atau ya, norma atau aturan ataupun kebijakan prosedurnya ya, dia menempatkannya itu salah di dalam organisasi, dan pada akhirnya tujuan untuk dicapainya itu dia ya tidak goal. Itu yang disebut dengan konflik formal sama informal. Kemudian penyebab terjadinya konflik ya, kita lihat dalam organisasi antara lain itu ada koordinasi kerja yang tidak dilakukan ya, kemudian ketergantungan dalam pelaksanaan tugas ya. Koordinasi memang perlu ya, antar lini, antar departemen yang harus dilakukan, karena itu terkait dengan satu arahan tugas ya, bisa diberikan tugas dari pimpinan, kemudian itu yang harus ada koordinasi dengan pimpinan, tapi itu tidak dilakukan. Itu penyebab yang pertama. Kemudian ketergantungan dalam pelaksanaan tugas ya, tugas yang tidak jelas ya. Kemudian tugas yang tidak jelas itu ya, maksudnya tidak ada deskripsi jabatannya gitu. Misalkan deskripsi jabatan dari bagian keuangan tapi tidak ada tupoksinya, tupoksi tugas pokok dan fungsinya. Kemudian perbedaan dalam orientasi kerja ya. Kemudian ada perbedaan persepsi, itu penyebab terjadinya konflik. Kemudian ada lagi ya tentang perbedaan dalam memahami tujuan organisasi, kemudian sistem kompensasi itu juga masuk sebagai penyebab terjadinya konflik. Ada masuk juga terkait dengan strategi pemotivasian yang tidak tepat. Jadi harus di dalam hal memotivasi karyawan juga harus tepat ya, tidak asal-asalan. Kemudian cara mengatasi konflik kerja ya, yang pertama itu ada problem solving ya, harus ada pemecahan masalah dari setiap masalah yang terjadi di satu perusahaan dengan satu karyawan dengan karyawan yang lain. Kemudian leap subordinate goal ya, ada tujuan tingkat tinggi, artinya menyatukan visi misi kembali, harus dirapatkan kembali ya, antar lini, antar staf, antar kepala lembaga itu harus disatukan lagi biar chemistry-nya dapat lagi, kemudian biar satu frame lagi, satu jalan pemikiran ya. Kemudian expansion of resource ya, perluasan sumber ya, harus digali tuh sumber-sumber yang ada itu ya. Kemudian avoidance itu adalah menghindari konflik. Sama smoothing ini bukan yang ada di salon ya, smoothing rambut.
melicinkan. Smoothing itu kan artinya melicinkan. Jadi melicinkan apa? Melicinkan konflik. Ya, smoothing. Jadi harus diminimalisir tuh, ya, dengan memahami situasi. Jadi harus seorang karyawan itu harus smart, ya. Be smart, karena orang yang cerdas itu dia yang bisa menempatkan diri dari berbagai situasi, ya, dan itu bisa memberikan manfaat bagi sekitar, bagi orang lain. Jadi ada orang yang sekarang mengejar prestasi gitu ya, tapi dia tidak memberikan manfaat bagi sekitar. Kemudian ada orang yang tidak terlalu ngoyo, ya, tidak terlalu ngoyo mengejar prestasi, tapi dia sangat bermanfaat, ya, di masyarakat, ya. Artinya kita harus cerdas, ya, kita harus cerdas. Jadi orang yang cerdas itu adalah dia bisa menempatkan diri, ya, dari berbagai situasi dan memberikan manfaat bagi sekitar. Kemudian yang selanjutnya, pengertian daripada stres kerja. Nah, kalau stres kerja itu adalah perasaan tertekan. Jadi kalau kalian udah merasa tertekan, ya udah. Kan ada orang yang ketika diarahkan, ketika dipres, disalahkan itu, mereka perasaan itu selalu tertekan. Ada orang yang kerjaannya itu tidak boleh ada satu contoh, satu pengalaman bahwa dulu ada teman gitu ya, ketika dia kerjaannya dipres, dienggal-enggalkan, dia tidak bisa cepat untuk menyelesaikan pekerjaan itu, tapi jadi merasa tertekan gitu yang dialami karyawan. Jadi stres kerja itu perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Itu ada, berarti harus ada pola khusus gitu ya. Jadi si pimpinan itu harus mempunyai ramuan khusus terkait dengan latar belakang dari individu si ini harus beda-beda gitu. Cara penyampaiannya gitu. Berarti memang tugas seorang pemimpin itu harus bisa kenal dengan karyawannya. Karena di dalam stres kerja itu kan ada yang namanya simptom, ya. Di dalam simptom itu ada emosi tidak stabil gitu ya, emosian gitu. Biasanya kalau disuruh dengan nada yang tinggi, cepat keambil emosinya tuh, ya. Jadi cepat ngambek, ya. Perasaan yang tidak senang, kemudian suka menyendiri gitu ya. Suka menyendiri itu karena tidak bisa bergaul dengan yang lain, sampai dengan dia sulit tidur, ya. Kemudian yang bikin stres kerja itu ya merokok berlebihan. Nah, itu bisa menjadikan satu orang itu, kita itu ya bisa stres berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu yang tidak baik, ya. Kalau di dalam Islam itu ya dikatakan dalam Al-Quran ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada ciptaan Allah itu yang tidak batil gitu ya. Ma khalaqta hadza batila, nggak ada yang batil ciptaan Allah itu, ya. Yang menjadikan batil itu adalah secara personal, karena dia melampaui batas, atau di dalam Al-Quran itu disebut sebagai togo, melampaui batas. Kalau secara norma, secara sistem itu adalah togut, ya, kalau dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu ada yang secara personal. Secara personal itu adalah merokok terlalu banyak, makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, tidur terlalu banyak. Itu togo, jadi terlalu banyak. Itu togo, melampaui batas, berlebihan. Kalau secara sistem kebijakan norma itu adalah togut gitu ya, seperti hanya dulu zaman Musa gitu ya, ana rabbukumul a'la, saya adalah pemimpin kalian yang paling tinggi, jadi kalian harus mengikuti saya, kalian harus taat kepada saya. Itu adalah togut, jadi orang-orang yang melampaui batas. Jadi dia mendeklarasikan gitu ya, mendeklarasikan dirinya sebagai seorang Tuhan, seorang Rob, pengatur. Jadi itu orang yang melampaui batas secara sistem. Kalau orang yang melampaui batas secara personal itu ya togo namanya kalau dalam Al-Quran. Togo sama togut. Kalau togo itu adalah secara personal, yang merokok terlalu berlebihan, itu yang bisa menyebabkan stres gitu. Kemudian tanggung jawabnya tidak digunakan, ya.
kemudian perbedaan nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi di dalam pekerjaan. Ya, itu terkait dengan pengertian stres kerja. Kemudian penyebab stres kerja itu ada 4 pendekatan ya terhadap stres kerja ini, yaitu dukungan sosial, ya, penyebab stres kerja. Oh, bukan sosial, tapi bukan dukungan sosial, itu mah pendekatannya nanti. Kalau ini penyebab stres kerja itu antara lain ada beban kerja berat, ya, terlalu berat, kemudian waktu kerja yang mendesak gitu ya, diporsir terus gitu, kita kerja dari pagi kemudian pulang jam 5 misalkan. Rutinitas itu selalu diulangi hari berikutnya, dan itu biasanya di perbankan, di bank ya, mulai dari jam 8 ya, jam 8 briefing, kemudian dia kerja sampai dengan jam 4, kemudian kalau misalkan tidak ada tambahan ataupun tidak ada tugas tambahan dari pimpinannya, dia biasanya pulang sampai jam 6 sore gitu ya. Ini bisa penyebab stres kerja. Kemudian waktu kerja yang mendesak ya, kualitas pengawasan kerja rendah, iklim kerja tidak sehat, otoritas kerja tidak memadai, kemudian perbedaan nilai. Itu bagian daripada penyebab stres kerja. Nilai itu banyak penyebab, yaitu perbedaan nilai antara karyawan dengan pimpinan yang frustasi di dalam satu lingkup pekerjaan. Ya, kemudian pendekatan stres kerja itu ada 4 pendekatan. Yang pertama itu adalah social support. Yang social support itu ada dukungan sosial ya. Kemudian ada meditation ya, meditasi, kemudian biofeedback ya. Biofeedback. Jadi pendekatannya melalui biofeedback, melalui personal awareness program. Ya, kalau social support itu jadi ada sebuah aktivitas yang tujuannya itu memberi kepuasan sosial kepada karyawan. Misalnya kita bermain game, kemudian kita membuat lucu sama karyawan yang lain ya, jadi misalkan stand up comedy gitu ya. Itu bagian-bagian pendekatan ataupun aktivitas yang bertujuan memberikan kepuasan kepada karyawan yang lain. Kemudian meditasi ya, meditasi ini perlu dilakukan oleh kita dengan cara berkonsentrasi dengan ke alam pikiran, kemudian mengendorkan kerja otot. Jadi kalau kita sebagai seorang Islam kan bisa sholat gitu ya, kemudian meditasi di ruangan khusus, berzikir kepada Allah, itu bagian daripada menghilangkan stres. Kemudian personal awareness program ini adalah biofeedback. Kalau biofeedback itu udah yang udah parah banget ya, melalui bimbingan medis ya. Biasanya ada yang bimbingan dokter, dia pergi ke psikiater, psikolog sampai dengan stres ya, karena ada beban berat dalam pundaknya, dalam otaknya, berarti dia harus ada bimbingan secara medis gitu ya, dari psikiater. Kemudian kalau yang personal wellness program itu merupakan pendekatan secara preventif. Jadi sebelum terjadinya stres ya, secara periode waktu yang kontinu, mereka memeriksakan kesehatannya, melakukan relaksasi otot ya, kemudian pengaturan gizi, makannya yang teratur gitu ya, jam makannya yang benar juga, kemudian dia harus melakukan olahraga secara teratur. Jadi itu bagian dari program wellness, personal wellness program gitu ya, jadi pendekatan kesehatan pribadi. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukannya itu ya yang tidak membuat kita stres. Kalau Bapak gitu kan, kalau misalkan stres itu larinya itu beda, jadi setiap orang itu beda-beda. Kalau Bapak tuh lapar gitu, nah, kalau misalkan stres tuh pengennya makan banyak gitu. Ada yang beda lagi, kalau ketika stres ya, pendekatan kesehatannya itu ya bisa tadi gitu kan, kalau dilihat dari ada yang bermain game, ada yang berolahraga, ada yang ya relaksasi otot, itu ya bisa dengan meditasi seperti itu ya, itu pendekatan stres kerjanya. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan judul tentang konflik dan stres kerja. Semoga ini bermanfaat untuk kalian.
Nah, untuk itu mungkin Bapak cukupkan sekian ya. Al-haqqu mir rabbik ya, yang kebenaran itu datangnya dari Allah, tapi kita jangan ragu terhadap kebenaran yang diberikan ya melalui apa yang diturunkan oleh Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.